Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Jumpa lagi di channel Dokter Literasi. Alhamdulillah membahas tentang kesehatan fisik, spiritual, psikis dan juga sosial. Kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Insya Allah akan menceritakan banyak pengalaman beliau tentang kesehatan haji dan proses jemaah haji. Terlebih ini sudah jeda kurang lebih 2 tahun pandemi ini dan akan berlangsung lagi tidak lama lagi untuk menjemput tamu-tamu Allah insya Allah. Kita bersama dengan Dr. Erwinsyah Dr. Erwinsyah yang hangat disapa dengan Dr. Erik Blue. Siap. Karena menyukai warna biru. Kita lihat di media sosial beliau banyak sekali tentang hal-hal warna biru dan juga tentu saja tidak lepas dari dunia haji, Dok ya. Siap. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah sehat-sehat, Dok ya. Alhamdulillah sehat. Ini banyak sekali pertanyaan, Dok, juga request kepada kami untuk bisa explore lebih jauh dan secara umum lebih mengerti masyarakat tentang haji ini. Oke. Di pertanyaan pertama, Dok, ini dari kami pribadi nih, sejak kapan dokter mulai masuk menekuni ini? Oke, berkecimpung di haji ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, terima kasih Adinda Cal bahwa alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Insyaallah kita akan sharing ya tentang kesehatan baik itu fisik, psikis, spiritual, jasmani terutama terkait haji. Nah, kalau pertanyaan mengenai kapan pertama kali saya terlibat di haji, saya masuk di Kementerian Kesehatan ya, tinggalkan rumah sakit ya. Masuk di Kementerian Kesehatan itu tahun 2008. Tahun 2009 tiba-tiba pimpinan, waktu itu Dr. Rostiati Natsir, bilang, ayo, Dr. Erik, urus haji nih. Saya langsung kaget nih, aduh ya Allah, ini panggilan ini. Saya yang bandelnya minta ampun, alhamdulillah diajak seperti itu. Saya bilang, oke dok, siap. Awalnya, saya berusaha terlibat di pelatihan-pelatihan haji dan perekrutan. Belum mau berangkat nih, belajar di situ, alhamdulillah, hati dan giroh terpanggil. Wah, ternyata beginilah kita melayani tamu Allah. Ada semangatnya, ada nilai pahalanya di sana. Alhamdulillah tahun 2010 mulai dipercaya untuk berangkat sebagai TKHI sampai alhamdulillah tahun 2019 kemarin berangkat juga sebagai PPIH, koordinator tim gerak cepat. Seperti itu. Jadi di 2008 perdana dokter? 2008 masuk mengurus haji sampai 2009, 2010 baru berangkat. Nah, berangkat. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun menyiapkan diri. Siap. Proses dan akhirnya 2010 berangkat. Sampai alhamdulillah sampai 2019 kemarin. Jadi sudah lewat 1 dekade nih dok ya, berkecimpung kan 2018 1 dekade, ini sudah 2022 ya. Ya alhamdulillah kurang lebih 13 tahun. Siap. Ini kalau jenjang akademik guru besar sudah kita ini di bidang dunia haji nih dok. Siap. Banyak sekali yang bisa kita bagi. Kemudian dok, ini itu biasa banyak pertanyaan untuk mengukuhkan niat kita dok. Kan banyak yang mendaftar, banyak yang juga sudah mendaftar, tapi mungkin ada niat yang saya mau sekolah dulu atau apa. Itu apa yang bisa mengukuhkan Dr. Erik? Siap. Iya. Jadi banyak teman-teman yang bilang ini gimana caranya berangkat, jangan sampai kita harus bayar atau yang itu saja yang berangkat. Alhamdulillah Puskes Haji melakukan rekrutmen terbuka dan online. Jadi semua sistemnya proses pendaftaran itu terbuka. Nah, tinggal dari kita. Pertanyaannya, siapa-siapa saja yang bisa? Banyak, seluruh mau dokter, mau perawat dan tenaga kesehatan, semua ada listnya di situ siapa-siapa yang bisa. Tinggal satu, niat. Bagaimana kita meluruskan niat? Intinya satu, meluruskan niat. Karena banyak juga yang, aduh, bagaimana ya, saya lulus tidak ya? Nah, itu dulu, udah mulai ragu. Kalau saya mantapkan hati, luruskan niat, insya Allah saya ingin menjadi petugas haji. Entah itu TKHI atau PPIH, insya Allah saya bisa berangkat kedua tanah sucinya Allah untuk bisa melayani tamu Allah. Adapun yang lain insya Allah ada honor, ada bisa berhaji, bisa. Insya Allah itu bonus. Yang pertama satu, mengabdikan diri.
tanamkan dalam diri giroh untuk bisa apa? Melayani tamu-tamunya Allah dulu. Meraup pahala sebanyak mungkin. Insya Allah kejar akhirat, dunia akan menyusul. Seperti itu. Ya. Jadi niat dulu ya dok untuk Niat dulu. membuka jalan kita di kurang lebih 1 dekade ini Siap. Dr. Erik di dunia itu. Ini penting sekali Ya. untuk dengan teman-teman niat dulu. Karena tamu Allah saja sudah mulia, apalagi melayani tamu Allah tersebut. ya. Ya, jadi ada pepatah Arab yang mengatakan gini, hidmatul hujjaj syaraful ana, menjadi pelayan tamu Allah itu kemuliaan yang tiada taranya. Itu pegang terus, karena kalau itu kita sudah pegang, sudah tanamkan diri, udah niat daftar, bismillah, dimudahkan Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi dok, biasanya selama pengalaman dokter ini kadang kan ada rukun-rukun haji yang harus dilakukan oleh Ya. jemaah itu dok. Jadi kita sebagai pelayan mungkin kadang ada beberapa dari kita nakes ini tidak ikut berhaji dok, begitu tugas itu. Siap. Nah, ini ada beberapa yang ada mindset yang berbeda di teman-teman. Alhamdulillahnya seluruh petugas haji, baik itu TKHI maupun PPIH bisa berhaji. Kenapa? Nah, itu yang perlu diketahui. Banyak teman-teman petugas yang mendaftar, dia juga harus punya kemampuan literasi, kemampuan membaca, kemampuan mencari tahu. Ternyata dalam berhaji itu ada yang namanya rukun haji, syarat haji, wajib haji, dan ada yang sunnah-sunnah. Nah, kita petugas, baik itu petugas kloter maupun non kloter, insya Allah kita menyertai jemaah. Pada saat jemaah berada di Arafah, Musdalifah, Mina, kita menyertai. Itu kan prosesi haji. Dan insya Allah kita pun melaksanakannya. Yang tidak mungkin adalah kita petugas mau juga seperti jemaah, salat 5 waktu di masjid, subuh. Kita punya kewajiban. Jadi insya Allah untuk rukun-rukun haji, ya wajib haji, insya Allah kita juga laksanakan seperti jemaah. Nah, yang lain-lainnya itu yang ya kita harus tahu diri. Kita ini bertugas. Jadi insya Allah kita pun tetap bisa berhaji sambil tetap bisa melayani jemaah haji sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi nilai plusnya dapat sebagai pelayan tamu Allah juga, insya Allah. Jadi ibaratnya gini, kalau kita petugas itu, insya Allah mabrurnya pangkat sekian. Kenapa? Insya Allah kita juga bisa berhaji. Yang kedua, kita melayani jemaah haji. Pahala kita juga akan meraih pahala seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala jemaah tersebut. Seperti itu. Itu yang selalu tanamkan di hati. Semakin menguatkan semangat. Siap. Baik dok, ini kurang lebih setelah 2 tahun ini pandemi dan akhirnya alhamdulillah dimulihkan kementerian di April kemarin sudah aktif kembali. Ini kuota, terkait kuota dok. Ini sudah fix kah? Kalau kita lihat berita ini kurang lebih 1 juta ya dok? Iya, 1 juta seluruh dunia. Seluruh dunia dok ya? Seluruh dunia. Non Arab. Arab ya. Itu sudah fix dok. Iya. Kuota terakhir. Nah, ini keren pertanyaannya nih. Jadi fluktuasi kuota jemaah kita itu sempat berubah. Jadi menurut Kementerian Agama, jatah kuota jemaah haji itu per negara itu 1 per mil, 1 per 1000 penduduk muslim. Jadi Indonesia diperkirakan ada 211 juta penduduk muslimnya. Jadi kuotanya kita 211.000. Nah, di 2014, 15, 16 sempat berkurang jadi 166.000 sekian. Kenapa? Karena adanya renovasi Masjidil Haram. Ingat kan yang ada cincin itu sampai ada kren jatuh di 2015. Nah, tahun 2017 dikembalikan ke 211.000. 2018 dapat tambahan kuota 10.000, jadi 221.000. Di 2019 dapat tambahan kuota lagi, jadi 231.000 jemaah Indonesia. Nah, di 2020 masih tetap 231.000. Tapi karena adanya pandemi, maka pemerintah Arab Saudi mengatakan kita menutup dulu jemaah dari luar, cuman menerima jemaah 10.000 kuota jemaah haji, itu pun yang bermukim di dalam negara Arab Saudi saja. Tahun 2021 mereka mulai membuka diri, jadi 60.000. Alhamdulillahnya di tahun 2022 ini, itu April ya, April dadakan baru tiba-tiba pemerintah kerajaan Saudi mengumumkan akan membuka diri menerima 1 juta jemaah haji, baik dari dalam maupun dari luar. Porsi dari dalam sudah dikurangi, banyakkan dari luar. Dan alhamdulillah Indonesia mendapat porsi jemaah terbanyak, 100.051 orang, diikuti Pakistan sebanyak 78.000. Jadi kita masih dapat kuota terbanyak, alhamdulillahnya. Jadi berkurang kurang lebih sekitar 45% saja dari kuota yang terdahulu. Apakah sudah pasti? Kita sampai saat ini belum melihat ada tidak dari negara lain yang
Bahkan sebenarnya mereka pengen banyak juga, tapi karena keterbatasan, jadi Indonesia sampai saat ini ya, sampai hari ini kuotanya masih 100.051. Itu pun masih ada sekitar hampir lebih 1.000 yang belum melunasi. Nah, mungkin nanti ada keputusan dari Kementerian Agama yang tidak melunasi akan digantikan oleh yang cadangan. Seperti itu. Iya. Jadi kemungkinan masih ada peluang ya dok? Iya, jemaah lain ya. Untuk kebijakan Kementerian nanti. Siap. Ya. Ini kan yang kemarin berita kita baca dok, dari 1.051.000. Iya, 100.051 orang. 1.051 orang. Iya. Dan nakesnya itu 1.900 dok, Iya. lebih. Siap. Itu kalau kita bagi per jemaah berarti kurang lebih 52 orang jemaah berbanding 1 orang tenaga kesehatan. Siap. Itu kira-kira begitu dok pembagiannya di sana nanti. Jadi tenaga kesehatan dulunya itu 1.900. Itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Jumlahnya berapa? Jadi kloter kan dulu 520-an. 520 kloter. Satu kloter itu 1 dokter, 2 perawat. Jadi 3 nakes per kloter. Jadi 520 kali 3 1.600. 300-nya PPIH Arab Saudi. Iya, PPIH Arab Saudi. Jadi yang non kloter istilahnya, yang kita standby saja. Jadi 1.600 ditambah 300 ya 1.900. Itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi kan berkurang. Sekarang kloter cuma 239, kurang nggak salah, sekian ya. Setengahnya berkurang. Dan petugas per kloter itu tinggal 2. 1 dokter, 1 perawat. Nggak kayak dulu. Dulu kan 1 dokter, 2 perawat. Sekarang 1 dokter, 1 perawat. Jadi berkurang. Adapun PPH Arab Saudi masih tetap 300, tapi ada beberapa pengurangan di beberapa pos-pos untuk apa? Menyeimbangkan kondisi seperti itu. Jadi sekarang ya, malah 1:100 ya mungkin dengan jemaah, tapi insya Allah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Puskes saja sudah mengatur strategi bagaimana menyiasati dan bisa mengcover jumlah jemaah tersebut. Seperti itu. Ini berkurangnya dok, apa karena memang karena pandemi atau ada memang pengurangan kuota meskipun tanpa pandemi atau bagaimana dok? Iya, jadi kuota petugas itu mengikuti kuota jemaah. Mengikuti kuota jemaah. Jadi kalau jemaah misalnya 231.000, otomatis mereka akan terbagi jadi banyak kloter kan? Jadi 500 kloter lagi. Kalau otomatis 500 kloter, otomatis kuota jemaah juga harus, kuota petugas juga bertambah mengikuti kuota jemaah, seperti itu. Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan dok, berarti tidak menutup kemungkinan tahun depan kembali lagi. Bisa bertambah lagi. Ya, jadi 1.900 kembali. Supaya tidak mengecilkan niat teman-teman kita nanti yang mendengar. Justru kalau saya begini ya, Richard. Kalau saya, ayo kobarkan semangat teman-teman, giro teman-teman. Tahun ini sebagai tahun persiapan. Kan ini ada yang masih ragu-ragu daftar, kemudian ada juga yang daftar tidak lulus, ada yang namanya sudah ada tapi tunda. Udah jangan. Kalau saya malah justru ini jadi pengobar semangat. Ya, nah, jadi Allah kan mengabulkan doa kita melalui 3 cara. 1, dikabulkan langsung. Yang kedua, Allah menundanya dan memberikannya di saat yang tepat. Yang ketiga, Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi ayo teman-teman, semangat, daftar. Tahun ini jadi tahun pembelajaran. Oh, ini berkas saya yang kurang. Oh, ini yang harus saya persiapkan. Artinya tahun depan sudah matang persiapan. Baik secara administrasi maupun secara mental. Seperti itu. Ini dok, tentang nanti keberangkatan jemaah ini, apakah ada perbedaan waktu nanti sebelum pandemi, misalnya sekian hari, dan di masa pandemi ini juga berkurang atau bagaimana dok? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi jemaah reguler ya, bukan ONH plus ya. Jemaah reguler yang ikut di kloter sebelum pandemi itu kurang lebih 41 hari. 42 lah sejak tinggalkan rumah sampai pulang kembali ke rumah. Ya 42 hari lah. 41 hari di Saudi. Nah, setelah pandemi ini di tahun 2020 ini ternyata prosesnya masih sama. Jemaah di dalam kloter akan terbagi 2 gelombang. Gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, lama waktunya juga sudah normal kembali, 41 hari. Gelombang 1 itu dia akan berangkat dari tanah air, tibanya di Madinah. Dari Madinah dulu, Arba'in, baru ke Makkah berhaji, baru pulang lewat Jeddah. Kalau gelombang 2 kebalikannya, muter dia. Dia tiba di Jeddah dulu, masuk ke Makkah berhaji, baru ke Madinah Arba'in, pulang dari Madinah ke Indonesia. Jadi itu perputarannya. Tapi lama waktunya sama. Nah, perjalanan 1 hari, 9 hari di Madinah, 31 hari di Mekah. Jadi sama-sama. Mereka semua akan ketemu di Mekah. Seperti itu. Tidak ada perbedaan. Tidak ada. Mungkin perlu ditahu dulu jemaah meskipun sudah melewati mungkin bimbingan dok masing-masing dan dijelaskan oleh Dr. Erik tadi bahwa tidak ada perbedaan jumlah hari. Tidak ada. Biasanya dok, menurut pengalaman dokter,
gelombang 1 dan gelombang kedua ini mana yang lebih menguntungkan dok atau lebih bagus menurut Oke. dok? Atau Oke. sama saja, dok? Ini bagus ya pertanyaannya nih. Nah, tiap-tiap etape, tiap-tiap gelombang, tiap-tiap kloter punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Istilahnya ada dinamikanya ya. Contoh, kloter awal, kloter 1, 2, 3 yang berangkat tanggal 4 Juni ini. Berangkat tanggal 4 Juni, risikonya apa? 1, risiko kelelahan. Kenapa? Kalau dia berangkat tanggal 4 Juni, tiba di Madinah, ya, tiba di Madinah tanggal 4 sore atau malam ya. Langsung beribadah di sana. Pertanyaannya, wukuf kapan? Wukuf itu tanggal 8 Juli. Artinya ada waktu 33 hari. 34 hari lah ya. 34 hari sejak kedatangan dia di Arab Saudi sampai wukuf. Artinya apa? Otomatis energi, fisik, psikis sudah terforsir. Nah, artinya apa? Potensi mereka apa? Kelelahan. Jangan sampai terlalu fokus ibadah-ibadah sunnah melupakan puncak hajinya sendiri. Giliran mau wukuf di Arafah sakit, harus dirujuk ke rumah sakit. Itu mereka. Nah, bagaimana dengan gelombang 2? Gelombang 2 akhir. Gelombang 2 akhir itu tiba di Saudi tanggal 3 Juli. Sementara wukuf tanggal 7. Harus ke Arafah tanggal 7, tanggal 8 sudah wukuf. Artinya apa? Baru datang, belum adaptasi dan sebagainya, kaget. Harus umroh, harus ini, harus berangkat. Jadi kaget. Kemungkinan apa? Shock culture, apalagi jet lag, adaptasi yang kurang. Kemudian pengenalan lokasi belum bisa tersesat dan sebagainya. Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan, punya dinamika. Yang di tengah-tengah pun seperti itu. Yang berangkat tengah-tengah sudah Mekah sudah crowded, Madinah sudah crowded, mereka sudah harus adaptasi dengan mass gathering, perkumpulan massa yang banyak, seperti itu. Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan, seperti itu. Jadi jamaah dok harus mempersiapkan dok, dia ada di gelombang pertama awal berangkat atau gelombang kedua. Ya, karena itu perlunya manasik. Betul, baik di daerah, di kabupaten, ataupun dia punya KBIH, ada travel, manasik, pengenalan. Kapan sih kita berangkat, kapan kita masuk Mekah, kapan masuk Madinah, supaya mereka ada gambaran. Begitu menjelang Arafah, saya harus menjaga fisik, istirahat yang cukup dan sebagainya. Itu mungkin bisa kita bahas di sesi lain. Ya. Ini dok, kemudian yang menarik juga dari kementerian sempat dirilis itu syarat-syarat khusus bagi jamaah di pandemi ini. Ada beberapa perbedaan dilihat di media massa di share. Itu penekanannya apa dok? Oh iya. Syarat-syarat khusus jamaah di pandemi ini. Siap. Jadi kita jemaah Indonesia itu harus mengikuti aturan pemerintah Saudi. Karena ceritanya kita yang mau bertamu ke rumahnya orang. Oke. Jadi pemerintah Indonesia menunggu rilis apa syarat-syarat masuk ke Saudi. Jemaah itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, syarat istitoah, ya, menurut Permenkes nomor 15 tahun 2016. Istitoah itu apa? Mampu. Bukan cuma secara fisik, keuangan, psikis juga. Jadi ada, bisa teman-teman baca di Permenkes nomor 15 tahun 2016, syarat istitoah jemaah haji untuk bisa berangkat. Menurut pemerintah. Kemudian yang kedua, syarat apa? Syarat penerbangan. Menurut International Health Regulation. Itu ada di KKP. Apa syaratnya? Penerbangan jauh, tidak ada penyakit menular yang bisa tertular pada saat penerbangan, apalagi perempuan, wanita usia subur tidak dalam keadaan hamil sekian bulan, karena ada syaratnya juga. Kemudian syarat masuk ke Saudi sendiri yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Yang pertama, apa itu? Vaksin meningitis. Itu wajib hukumnya. Kemudian di pandemi ini, ada lagi aturan dari mereka. Jemaah haji dibatasi usianya. Jadi ini perlu ditekankan teman-teman, ini bukan aturan dari pemerintah Indonesia. Dari Kementerian Haji ya, pemerintah Saudi. Langsung umur tidak bisa lebih dari 65 tahun. Kemudian apalagi? Syarat vaksin. Harus minimal 2 kali. Booster ada, lebih bagus lagi kalau ada booster. Seperti itu. Jadi selain vaksin meningitis, COVID juga. Terus ada jemaah yang nanya, "Dok, bisa tidak kami vaksin flu?" Vaksin flu dianjurkan. Bagus juga. Wajib tidak, tapi dianjurkan. Seperti itu. Jadi ada beberapa aturan-aturan dari pemerintah Saudi yang disampaikan ke kita syarat untuk masuk. Nah, itu yang disosialisasikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan, ke jemaah. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Syarat masuk apa? PCR. Maksimal 3 kali 24 jam. Jadi sebelum berangkat kita harus PCR di tanah air, minimal 3 kali 24 jam, disampaikan di sana negatif, baru boleh masuk. Seperti itu. Tiba di sana PCR lagi dong? Sudah tidak. Yang penting ada PCR dari kita. Beda di awal-awal pandemi. PCR di sini, masuk di sana, di hotel PCR dulu, negatif baru boleh beribadah. Kalau sekarang PCR di tanah air maksimal 3 kali 24 jam. Seperti itu.
ini saya ingat dok, ada pertanyaan keluarga juga kemarin. Oke. Kalau misalnya nanti pas di PCR dok dan hasilnya positif. Ini seru nih pertanyaannya nih. Ini bagaimana? Betul. Nah jadi gini, jemaah reguler ini ya, jemaah reguler sebelum berangkat kan tinggalkan kabupaten, tinggalkan rumah, masuk ke asrama haji. Betul, iya. Nah, asrama haji masing-masing embarkasi. Kalau di Makassar, Sudiang, ya kan? Kalau di Jakarta, Pondok Gede, Jawa Barat di Bekasi. Pokoknya semua masing-masing embarkasi. Di situ diperiksa 3 syarat yang saya sebutkan tadi. Pertama, syarat istitoah, ada tidak komorbid, faktor risiko dan sebagainya. Aman tidak? Aman. Yang kedua, syarat untuk terbang, layak terbang tidak? Kalau layak terbang, aman. Contohnya perempuan, hamil, tidak hamil. Oke, tidak ada penyakit menular pada saat itu dan sebagainya. Yang ketiga, nah ini syarat dari Saudi, umur, oke aman. Yang kedua, vaksin meningitis sudah, vaksin COVID sudah, kemudian PCR. Begitu di PCR positif, berarti apa? Tunda berangkat kan? Tunda berangkat, isolasi dulu, di asrama haji sampai negatif. Begitu negatif, insya Allah ini masih kita menunggu keputusan kementerian apakah diberangkatkan di kloter berikutnya yang masuk sampai di sana bisa bergabung kembali dengan kloter asalnya. Yes, seperti itu. Kita tidak berharap hal itu terjadi. Iya, karena itu ini pertanyaan bagus banget ini. Jadi bagaimana antisipasinya? Ikhtiar kita untuk apa? Menjaga tetap prokes. Ya kan, menjaga tetap prokes walaupun dalam hal ini pemerintah Pak Jokowi sudah bilang ya, boleh melonggarkan aturan pemakaian masker. Yang penting satu, kita sama-sama yakin negatif nih. Yang kedua, tetap jaga jarak. Yang ketiga, kondisi fisik dijaga. Yang ada faktor komorbidnya, tetap keluar rumah pakai masker dan sebagainya. Kenapa? Apalagi ini sudah menjelang waktu keberangkatan. Itu seperti itu. Injury time ini dok. Ya, injury time. 1 pekan lagi lah insya Allah. Seperti itu. Mungkin para jamaah yang akan berangkat insya Allah tahun ini, prokesnya tetap dikontrol ketat ya, yes, karena dijaga. Perjalanannya seperti Dr. Erik tadi bilang, dari tempatnya masuk ke asrama itu kan banyak bertemu orang-orang. Siap. Kita tidak mengharapkan hasil PCR-nya positif, mudah-mudahan siap. insya Allah lancar ya dok. Amin insya Allah. Ya. Baik dok, kemudian ini yang dari tadi pengembangan dari pertanyaan dari jemaah-jemaah itu yang punya komorbid kan? Itu tadi faktor komorbid. Bawa obat sendiri ataupun ditangani di asrama, ini apa dok? Apa yang jadi center perhatian? Ini keren nih pertanyaannya. Ini bagus untuk teman-teman yang akan mau jadi petugas dan untuk jemaah sendiri. Faktor komorbid. Kan di Istitoah Permenkes nomor 15 tahun 2016 itu ada jelas Istitoah penyakit apa yang nggak boleh berangkat dan boleh berangkat tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat pendampingan. Pendampingan apa? Satu, pendampingan obat. Seperti yang Ical bilang tadi, saya bawa obat-obatan sendiri. Saya konsul dulu ke dokter saya mau berangkat. Oh, bawa ini selama 42 hari persiapan. Nah, pendampingan obat, kemudian pendampingan alat. Alat itu misalnya, saya rematik atau apa? Boleh pakai tongkat, boleh pakai wheelchair. Boleh. Yang ketiga, boleh. Yang ketiga, pendampingan orang. Pendampingan orang misalnya, saya orang tua saya udah lemah ini, harus pakai kursi roda, saya yang dorong. Jadi itu sesuai dengan pendampingan. Nah, tinggal disiapkan. Saya ada komorbid apa? Nah, inilah pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal. Banyak jemaah yang takut memeriksakan kesehatannya. Kenapa? Takut dok. Kenapa? Jangan sampai ketahuan saya nggak bisa berangkat. Nah, itu yang salah. Justru pemeriksaan kesehatan secara dini untuk mengetahui ada tidak komorbid. Untuk apa? Kita bisa manajemen kesehatannya pada saat menjelang keberangkatan. Dia layak. Istilahnya istitoah. Ya kan? Jadi saya hipertensi nih. Aduh, gimana ini? Udah, kita maintenance. Caranya apa? Minum obat teratur. Setelah itu apa? Pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Aturlah PHBS-nya. Nah, pas mau berangkat, dok, sudah turun. Alhamdulillah kan? Nah, tinggal apa? Bekali dia obat untuk di sana. Kita tidak minta-minta tiba-tiba naik, minum. Apalagi jantung, sama ya obat jantung. Gula. Kata siapa? Yang penting tahu bagaimana menjaga kondisi, bagaimana menjaga agar kadar gula tidak naik, tidak juga turun. Yang ketiga, menghindari jangan sampai terjadinya luka. Ya kan, udah pakai kaos kaki dan sebagainya. Itu ada arahan kita pada saat manasik kesehatan. Kemudian pun nanti di kloter ada edukasi dari petugasnya. Yang perlu dijaga komorbid itu satu, jantung, kemudian hipertensi, apalagi gula, kemudian apalagi nih, penyakit terkait saluran pernapasan, asma, bronkitis, apalagi PPOK. Ini 4, karena 4 ini jadi salah satu faktor tingginya angka mortalitas dan morbiditas di sana. 4 ini, itu yang perlu ditahu. Betul sekali dok, jadi penting mungkin jamaah menekankan ini dok, bahwa jangan ragu-ragu ceritakan riwayat penyakitnya. Justru itu bukan menjadi penghambat nanti, karena takutnya jamaah menyembunyikan,
tiba waktu wukuf yang penting-penting nanti kambuh penyakit itu kita tidak tahu. Tim dokter Erik misalnya, dan itu bisa membatalkan. Kasihan kalau dia harus terpisah dari kloternya, dia dirawat. Masa dia dibawa ke Arafah terpisah dari kloternya, pasti psikisnya beda. Kan kita bahas ini kesehatan fisik, psikis, sosiologinya. Pasti beda sosiologinya, psikologinya. Saya bersama teman-teman sekloter dengan ini sendiri, tetap dia dibawa masuk ke Arafah, istilahnya namanya safari wukuf ya. Tapi kan kasihan di mobil, di ambulans, pakai dirawat begini. Nah, kalau dia walaupun dia hipertensi, ada PPOK, ada komorbid, tapi istilahnya terjaga, termaintenance, dia tetap bisa melaksanakan ibadah dengan baik, kumpul tetap sama jemaah, jadi psikologinya lebih bagus. Seperti itu. Ini juga terkait dengan pernyataan Kemenkes ini kemarin, saya lihat di posting bahwa kementerian menargetkan mengurangi angka kematian jemaah haji menjadi 1 per mil. Ini apa ya? Tantangan buat kita, petugas kesehatan. Puskes Haji dalam Pak Budi Silvana Mars ya, beliau menghimbau, ayo mari kita coba turunkan angka kematian jemaah 1 per mil. Nah kalau kurang dari 1 per mil kalau bisa. Kalau 1 per mil artinya 1 per 1000 jemaah. Jemaah kita ada berapa? Jemaah kita ada 100.000 orang, sekian ya, 100.051. Artinya kalau kematian 1 per 1000 jemaah artinya maksimal diharapkan jangan sampai lebih dari 100 kematian untuk tahun ini. Kalau bisa malah di bawahnya. Ya harapan kita kan berdoa semoga tidak ada kematian. Nah, cuman kalau bisa, kalaupun ada, kita tekan sebisa mungkin dengan segala daya dan upaya, kerjasama mulai dari tanah air selama di sana sampai sekembalinya nanti. Baik itu petugas kesehatan kloter, petugas kesehatan yang berada di Arab Saudi, maupun petugas-petugas edukasi promotif preventif, kolaborasi. Kita turunkan angka kematian kurang dari 1 per mil atau kurang dari 1 per 1000 jemaah. Jadi harapannya semoga tahun ini bisa kurang dari 100 kematian jemaah haji. Insya Allah ya, itu perlu kolaborasi dan dukungan. Ini pun bentuk dukungan. Apa kita sosialisasikan ke mereka, ditahu seperti ini upaya-upayanya. Insya Allah ini pun akan jadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Seperti itu, Dr. Richard. Tren kematian dok, sesuai dengan pengalaman dokter ini sudah 1 dekade lebih, memang biasanya sebelum pandemi dok 100 lebih ada biasa. Iya. Jadi kematian jamaah itu dari tahun ke tahun itu selalu sekitar 1,6 sampai 1,7 per mil. Ya. Nah, malah sempat menyentuh angka 2, hampir menyentuh angka 2. Nah, itu karena apa? Karena 231.000 jemaah. Nah, rata kematian tiap tahunnya bisa sampai 300-400. Jadi sekitar 1,6 1,7 ya. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Penyebabnya apa? 4 penyakit terbanyak yang itu tadi yang kita bahas itu. Nah, itu kita perlu jaga komorbidnya, kita jaga jangan sampai kambuh pada saat di sana. Nah, kalaupun kambuh tetap bisa tertangani. Jangan sampai code blue atau triasenya merah. Gawat istilahnya kan. Kemudian beliau Pak Kapuskus Haji selalu menginformasikan, ayo educate. Lakukan edukasi. Upaya promotif preventif itu selalu lebih baik daripada mengobati. Mencegah dulu. Kalaupun nanti kamu di sana, teman-teman juga sudah siap menanganinya. Jadi seperti pertanyaan tadi, bagaimana tahun-tahun sebelumnya? Ya, angka kematian di 1,6 sampai 1,7 per mil. Jadi sekitar 300 sampai 400. Kalau terakhir di 2019 341 kematian dari 231.000 jemaah. Seperti itu, jadi lumayan tinggi kan? Ayo kita tekan, kalau bisa kurang dari 100 insya Allah, seperti itu. Malah pengennya sih nggak ada, cuman kan ya takdir kematian itu dari Allah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, itu intinya. Ini dok, dari pengalaman dokter menarik dari jawaban ini dok, misalnya ada jemaah yang meninggal di sana dok, pernah tidak ada keluarganya yang berusaha untuk pulang, kan biasanya betul. di sana langsung. Betul. Ini bagus nih pertanyaannya. Ini pertanyaannya nih, bagus nih. Jadi keputusan pemerintah Arab Saudi itu kalau jemaah haji meninggal di sana harus dimakamkan di sana. Sudah paten ya dok? Paten itu. Jemaah harus tahu keluarganya yang. Iya, jadi sudah diinformasikan. Jadi ini juga harus disosialisasikan oleh KBIH maupun teman-teman petugas pada saat manasik. Jadi kalau meninggal di sana ikhlaskan. Ikhlaskan. Kalau meninggal di Mekah, insya Allah dimakamkan di pemakaman Baki. Di pemakaman Ma'la. Kalau di Madinah di Baki. Dan alhamdulillah di sana kan tanah suci. Pahalanya nih, malah kita kan tidak minta-minta. Kalaupun meninggal di sana, insya Allah sahid. Mati sahid kenapa? Berangkat ke 2 kota suci dalam rangka menunaikan ibadah.
meninggal di sana. Seperti itu. Jadi ada tidak jemaah yang bertanya, minta? Masih ada saja. Tapi setelah jelaskan baik-baik di edukasi, oh seperti ini, maka sudah mereka menerima. Terus pemakamannya bagaimana? Proses pemulasaran jemaah semua ditanggung pemerintah Saudi, gratis. Terus kalau ada keluarganya pengen lihat, diajak. Bisa sampai mengikuti ke pemakaman, mendoakan sama-sama. Jadi insya Allah semua sudah lengkap, step-stepnya, SOP-nya juga sudah ada. Kita tinggal mengikuti. Nanti tinggal bilang saja jemaahnya, saya ingin mendampingi. Sudah, diajak ikut dan seterusnya. Seperti itu. Itu tadi dari sisi jemaah dok, yang sempat saya pikirkan bagaimana kasihan teman-teman TKHI, PPHI. Ada juga kasus dok begitu, bahwa teman-teman ada yang meninggal juga di sana. Oh, oke. Pernah tidak ada petugas TKI meninggal? Alhamdulillah, selama saya bertugas ya dari 2010 berangkat ya sampai 2019 kemarin, alhamdulillah. Karena perekrutannya bagus, pelatihan teman-teman kan sebelum berangkat, teman-teman TKHI ini maupun PPH dilatihnya 2 kali. Ada pelatihan kompetensi khusus tenaga kesehatan dan ada pelatihan integrasi, kolaborasi antara Kemenak dan Kemenkes. Sekarang kalau untuk embarkasi UPG sementara berlangsung tanggal 21 sampai penutupan besok di Asrama Haji Sudiang. Di Solo juga sementara berlangsung, dan di Ciloto dan di hampir seluruh embarkasi pelatihan. Kenapa? Karena terakhir tanggal 30. Jadi mereka sudah pembinaan. Jadi ditekankan di situ bagaimana. Nah, jadi ini tips juga sih untuk teman-teman yang mau mendaftar. Kalau mau mendaftar haji dan sudah lulus mau berangkat, ayo kita pakai modal 3M. Ini sebenarnya kata kunci terakhir ini ya, tapi nggak apa-apa sebetulnya. 3M. Apa itu 3 mantap? Mantap imannya, mantap ilmunya, mantap fisik dan psikisnya. Mantap imannya apa itu? Tanamkan dalam diri, saya ingin berangkat ke sana melayani tamu Allah. Tanamkan, doakan, ya Allah kuatkan saya, sehatkan saya. Kemudian mantapkan ilmunya. Kan mantap ilmu yang penting. Ilmu apa? Hard skill dan soft skill. Hard skillnya kan semua sudah bisa. Teman-teman perawat tahu asuhan keperawatan. Teman-teman dokter tahu penanganan medis. Teman-teman surveillance dan sebagainya, semua disiplin ilmu sudah tahu ilmunya. Yang penting itu soft skill. Soft skill itu yang susah. Kenapa? Bagaimana berkomunikasi, mengedukasi jemaah. Ya. Jadi sudah tadi spiritual quotient, ya kan, intellectual quotient. Soft skillnya apa? Emotional quotient dan social quotient. Itu yang penting, bagaimana mengedukasi, bagaimana berkomunikasi dengan teman, bagaimana membuat jemaah itu mampu dan bisa untuk mengikuti edukasi kita. Mantap yang ketiga, mantap fisik dan psikisnya. Nah, seorang calon petugas kesehatan, petugas haji itu harus punya fisik yang prima. Kenapa? Satu kloter kan yang diurusin 300 sampai 450 orang, tergantung embarkasinya. Kalau kita di Makassar 400 sampai 450 orang. Kita harus punya fisik yang bisa mampu menangani mereka. Nah, berarti otomatis kita harus, ya, apalagi sekarang saya 2, 1 dokter, 1 perawat. Betul, 1 dokter, 1 perawat. Harus bisa menangani kondisi fisiknya, menjaga kondisi fisiknya untuk bisa menghandle jemaah ini. Dan selain fisik, kondisi psikisnya juga. Bagaimana dia menata diri, menjaga emosi supaya tidak stres, jangan sampai malah marah-marahin jemaah dan sebagainya. Jadi itu 3 modal yang penting kalau saya. Iya dok. Jadi mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa selain jamaah, para nakes ini, pelayan-pelayan tamu Allah ini juga menjaga kesehatan beliau ya dok. Bahkan jauh-jauh hari sebelum masuk asrama ada pelatihan seperti dari yang diceritakan Dokter Erik. Ya. Baik dok, ini yang banyak juga pertanyaan ini bahwa bedanya sebenarnya dari TKHI dan PPHI ini dok. PPIH ya, oke, siap. Ya. Banyak pertanyaan muncul seperti itu. Kenapa? Takutnya teman-teman bingung. Saya mau mengklik apa pada saat pendaftaran. Ya. Jadi pada saat mendaftar akan ada 2 pilihan, mau PPIH atau TKHI. Nah sekarang namanya PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi, ya istilah nomenklatur sekarang. Jadi dulu kan PPIH sama TKHI, sekarang sama-sama PPIH, cuma dibagi 2. PPIH Arab Saudi sama PPIH Kloter, yang kita akrab bilang TKHI. Nah untuk PPIH Kloter syaratnya cuma 2 profesi. Kalau tidak dokter, perawat. Dokter bisa dokter spesialis, dokter umum bisa. Kemudian yang kedua perawat. Karena petugas kesehatan yang menyertai kloter cuma dokter dan perawat. Nah, yang lain bagaimana? Mendaftar di PPIH Arab Saudi. PPIH Arab Saudi itu terdiri dari dokter, spesialis, perawat, SKM, analis, petugas lab ada, petugas radiologi, petugas forensik ada, sanitarian ada, surveillance ada. Semua bisa masuk di Jadi begitu klik, buka PPIH Arab Saudi kurang lebih ada 15-16 profesi. Nanti klik tinggal sesuai profesinya masing-masing. Terus bedanya apa lagi? Kalau TKHI, kemanapun kloter kita ikut. Jadi kita dampingi mulai dari tanah air
sampai pulang kembali ke tanah air. Itu TKHI dok? TKHI. Iya. Kalau PPIH Arab Saudi, sekarang namanya PPIH Kloter ya. Kalau PPIH Arab Saudi, kita duluan berangkat, kita standby di pos-pos kita. Contoh misalnya, Cal ditugaskan di Mekah, standby di Mekah. Saya ditugaskan di Madinah, standby di Madinah. Ada juga yang di bandara, standby di bandara. Nanti pada saat ukuf, kita sama-sama nih, sama-sama berangkat mengawal jemaah di Arafah, Musdalifah, Mina. Iya. Jadi seperti itu bedanya. Kemudian yang ketiga, lama waktu. Lama waktunya. Kalau PPIH Kloter, TKHI ya, sama dengan jemaah 41 sampai 42 hari. Nah, kalau PPIH lebih lama karena kita duluan datang sebelum jemaah datang dan kita pulang setelah jemaah juga pulang. Jadi Pulangnya bersamaan dok? Datang lebih awal? Datangnya lebih awal, pulangnya juga beda dengan jemaah. Nanti kosong. Baru Kosong ini baru kita pulang. Beres-beres dulu. Jadi kurang lebih 60 sampai 76 hari tergantung daerah penempatan. Kalau di Mekah kurang lebih 60 sampai 65 hari. Di Madinah ya 72 sampai 75 hari, seperti itu. Kayak dokter Erik ini ya dok, Ya. sudah PPIH, ya? PPIH Arab Saudi ya, insya Allah. Jadi siap meninggalkan keluarga Ya. 3 bulan, 2 bulan lebih ya dok? Iya, kurang lebih 70 sekian hari. Kalau dulunya kan 80 sampai 90 hari. Iya. Sekarang ya 76 lah, 76 sampai 80 hari maksimal. Seperti itu. Biasa persiapannya dok. Ya. Untuk itu. Iya. Ini juga dok, terkait juga pertanyaan teman-teman, syarat-syarat ini yang penting ditekankan. Tadi sudah dokter Erik bilang bahwa di kolom itu nanti ada semua profesi yang diterima. Ada. Tapi biasa masih banyak yang ragu-ragu dok, saya baru D3. Oke, baru siap. jenjang ini. Ya, ini penting nih. Itu, dok. Ini penting nih. Ditekankan. Ya. Jadi pertanyaannya, ini saya baru selesai dokter nih 1 tahun, bisa tidak? Yang penting ada STR, Syarat STR. ada SIP, ada instansi, bisa. Instansi asal Ya, bekerja dok. instansi bekerja. Dok, saya ini D3. Ya. Memang kan apoteker dan D3 farmasi ada juga. Iya. Jadi ada apotekernya, ada D3 farmasinya. Bisa. Apalagi saya ini perawat, Iya. perawat di rumah sakit swasta, bisa. Mau perawat di negeri, mau swasta, bisa. Selama ada instansi. Kenapa? Karena harus ada izin instansi. Rekomendasi dari Yes, instansi itu dok ya? ada izin. Diizinkan untuk mendaftar. Kalau nggak diizinkan, jangan coba-coba. Surat izin. Bagaimana dengan perempuan? Kalau dia belum menikah, aman. Kalau sudah menikah, ada surat izin suami. Jadi ada 2, surat izin instansi dan surat izin suami. Kalau laki-laki, nggak ada surat izin istri. Nggak ada. Cuma instansi saja dok? Instansi saja. Iya. Yes. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Iya. Insya Allah. Saya dok, ini saya di Papua, saya tinggal di pedalaman, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan rasial dan sebagainya. Rekrutmen terbuka, Online. seluruh Indonesia online, jadi bisa diikuti perjalanannya. Informasi saja, tahun ini ada sekitar 50.000 lebih pendaftar. Nah, yang diterima cuma ya 1.000 sekian. Jadi lihat bagaimana rasionya kan, Banding sekian puluh. 20, Ya. 30 lebih Ya, dok? 1 banding 1.000 dan sebagainya. Iya. Karena PPIH saja cuma 306 orang, Iya. ya kan? TKHI sekarang 239 voter ya kali 2 aja, jadi cuman berapa ya? Tahun ini mungkin cuman hampir 700-800 lah, berkurang, Iya. jauh berkurang dari yang lalu. Tapi alhamdulillah peminat makin bertambah, artinya apa? Sudah semakin banyak teman-teman kesehatan yang punya giro untuk melayani tamu Allah. Yang kedua, sudah melek. Iya. Ya, sudah kemampuan literasinya udah bagus nih. No, entah itu dapat ilmu dari informasi dari dibaca, dari postingan dan sebagainya, itu sudah kita apresiasi. Itu sudah bagus. Salah satunya juga cara dengan ini, channel Dokter Literasi teman-teman. Ayo follow, ikutin, subscribe, akan banyak informasi-informasi bermanfaat. Salah satunya ini, seperti itu. Iya dok, terima kasih banyak dok. Jadi tidak perlu diragukan lagi teman-teman nakes yang lain dok, dari daerah manapun sesuai dengan penjelasan dokter Erik bisa mendaftar dan semuanya online ya dok. Yes, Iya. tidak ada diskriminasi, Iya. semua bisa mendaftar. Jadi yang baru-baru mungkin mau mencoba silakan, bisa dimulai dari tahun ini kata Iya. dokter Erik tadi sebagai pengalaman ini tahun pertama, kalau tidak lulus coba lagi ya dok. Yes. Kalau dokter Erik sendiri dok, mungkin banyak penasaran juga dokter lain. Iya. Sekali coba langsung atau dari kementerian memang penugasannya? Iya, alhamdulillah saya pernah mencoba mendaftar di tahun 2006 apa 2007. Tapi nggak lulus karena mungkin berkas saya tidak lengkap dan sebagainya. Oh iya. Jadi kan ada orang udahlah. Iya. Sudah sudah mendaftar tiba-tiba nggak lulus langsung jatuh semangat. Iya. Gitu. Ada, gini saya ceritakan, ada sahabat saya sekarang sudah pensiun, umur 50 sekian. Iya. Dia PNS tahun 86.
mulai tahun 88 dia sudah semangat untuk daftar. Jadi mulai dari sistem tulis tangan, ketik manual yang dulu, kemudian upload dan sebagainya, dia ikuti semua proses. Dari tahun 88 semangatnya ingin jadi petugas haji, tahun 2017 baru berangkat. Itu hampir 30 tahun kan? Biasa jaraknya. Hampir 30 tahun. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Akhirnya berangkat. 2017. Dia dari rumah sakit Andi Makassar Parepare kalau bisa sebut. Ini alhamdulillah. Dan dia itu menangis. Mungkin dok, saya alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa berangkat. Saya berangkat setelah mendaftar sekian lama, menunggu sekian lama. Dia bilang gini, dok, mungkin saat inilah mungkin menurut Allah saya sudah siap untuk berangkat, waktu yang tepat. Dan dia betul-betul mengabdi di sana. Jadi ada yang kemarin bilang, dok, saya sudah 3 tahun, saya sudah 4 tahun mendaftar belum lulus. Saya bilang, satu, perbaiki niat. Yang kedua, perbaiki berkas. Yang ketiga, kuatkan doa. Dan semoga tahun ini atau tahun depan Allah sudah memanggil kita. Jadi petugas haji itu panggilan. Caranya nanti tinggal bagaimana kita menjalaninya seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa teman-teman. Satu kali mendaftar tidak lulus, coba lagi. 5 kali mendaftar tidak lulus, coba lagi. Perbaiki niat, perbaiki ikhtiarnya ya, lengkapi berkasnya. Terus ada juga nggak dok, yang baru pertama kali mendaftar lulus? Ada juga, itu rezekinya. Jadi iya, saya one shot, ya one kill. Jadi alhamdulillah. Jadi tiap-tiap kita punya rezeki masing-masing. Panggilan Allah tiba ke kita di tahun dan di waktu yang menurut Allah yang terbaik. Jadi jangan pernah putus asa teman-teman. Seperti itu. Semangat dari Dr. Erik ini harus kita contoh, dan apatah lagi yang baru satu kali mencoba sudah putus asa. Tadi ada contoh 30 tahun kurang lebih. Iya, menunggu ya. Rezekinya diundang sebagai pelayan tamu Allah. Jadi harus tetap semangat teman-teman ini. Baik dok, ini menjelang penutupan ini. Siap. Ada pengalaman paling berkesan dari dokter selama 1 dekade melayani tamu Allah ini terkait dengan jemaah? Kalau di sana itu banyak. Ada yang bilang banyak dukanya, kalau nggak saya banyak sukanya, dan banyak pengalaman hidup yang terus terang bikin saya merinding, bahkan saya menangis. Di 2018 saja saya banyak merenung, muhasabah dan menangis di sana. Di 2010 pertama kali berangkat, benar-benar itu Allah melihat niat kita, ya kan niat itu bisa berubah di awal, di tengah, di akhir. Di awal kita pun juga harus menjaga hati dan lisan kita. Saya pernah berangkat, saya informasikan ke jemaah, karena yang muda-muda itu udah lari ke depan. Saya bilang ke jemaah, Bapak Ibu yang tua-tua pelan-pelan saya temani, sabar aja. Mas juga lari. Tiba-tiba sempat terbersit rasa jengkel, emosi sama saya. Bapak Ibu, nada saya agak naik. Bapak Ibu hati-hati, nanti terantuk batu. Sama emosi. Tidak lama kemudian saya yang terantuk batu. Saya bilang Allah menegur saya. Erik, sedikit rasa marah. Erik, jaga hatimu. Jemaah itu banyak yang tidak tahu. Oh iya. Jadi Allah menegur saya dengan baik, dengan cara yang santun. Kemudian apa lagi? Pengalaman berharga, saya berangkat 2010. Saya langsung minta ampun sama Allah di sana, betul-betul menghambakan diri dan berdoa, ya Allah panggil saya kembali, panggil saya kembali. Saya minta, yang kedua minta jodoh. Alhamdulillah pulang dari sana ketemu seseorang. Ketemu seseorang sekarang jadi istri, jadi mamanya Ais sama Iza. Alhamdulillah saya minta doa, Allah mengabulkan. Saya bilang, Allah maha baik. Jadi teman-teman kesana betul-betul berdoa yang baik-baik. Apalagi suka yang paling ini, pada saat di Arafah 2018. Di Arafah 2018 itu saya melihat betul bagaimana Allah menjaga cinta sejati. Cinta sejati. Saya kan di tim gerak cepat waktu itu namanya ya, sekarang namanya EMT. Ada jemaah jatuh tidak bisa ini. Datang suaminya, saya bilang, Bapak silakan wukuf di sana. Tidak. Jadi pada saat kami rawat istrinya, diambil tangan istrinya, dipegang terus sambil berdoa. Dia bilang, insya Allah Pak dokter, dia telah mendampingi saya. Saya ini sakit-sakitan, tapi pada saat berangkat dia senantiasa mendampingi saya. Sekarang saatnya saya mendampingi dia. Inilah bentuk pengabdian saya juga kepada istri. Saya langsung nangis, teman-teman semua situ nangis. Ya Allah, beginilah ternyata bentuk cinta sejati yang Allah titipkan kepada hambanya. Saya bilang, ya Allah, bisa tidak saya juga nanti bisa wukuf di Arafah bersama pasangan saya dan memohon ampunan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, meminta semoga kami dipersatukan di dunia dan kami juga dipersatukan di akhirat. Saya bilang, ya Allah, ini suatu berkah. 2019 pun seperti itu. Ada istri yang tidak mau pergi kemana-mana karena suaminya hilang. Dia bilang, saya tidak akan pergi dokter, saya menunggu suami saya. Dia bilang, ini satu dari sekian banyak cerita ya, karena saya yakin setiap petugas pasti punya banyak cerita. Tapi satu hal, pada saat teman-teman bertugas, ambil hikmah dari situ. Allah akan memperlihatkan hikmah kepada kita, pembelajaran dari kita. Jadi ya itu tidak henti-hentinya berilang air mata, semakin menguatkan giroh
kita ini kecil di hadapan Allah. Ayo, jangan pernah sombong. Ayo, pada saat sudah diberikan amanah, kapan teman-teman diberikan amanah untuk bertugas, pegang teguh amanah itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan lagi kita diberikan amanah itu. Karena Allah memilih kita dari sekian puluh ribu orang mendaftar, Allah memilih kita. Ayo, pegang amanah itu. Jangan sampai kita di sana justru mementingkan kepentingan ibadah kita sendiri, padahal kita memegang amanah untuk melayani jemaah. Insya Allah ibadah pun kita juga akan bisa. Tapi jangan lupakan tugasku, ibadahku. Itulah ibadah kita, melayani jemaah. Seperti itu. Luar biasa dok, ini saya saja yang kesana ini merinding mendengar kisah itu dok. Insya Allah bisa menjadi pelajaran. Amin. Teman-teman yang sudah berangkat ataupun yang akan berangkat dok. Iya. Ini dok yang pertanyaan juga bahwa kapan waktu-waktu pendaftaran ini? Ini pentingnya, iya. TKHI, PPH, maupun PPH. Iya. Jadi alhamdulillah Kementerian Kesehatan dalam hal ini Puskes Haji yang menaungi rekrutmen ini selalu merilis. Jadi tolong teman-teman pantengin, ada tiga. Jadi ada Facebooknya Puskes Haji, ada IG-nya juga, ya. Jadi ada juga Twitternya, ya. Jadi tolong follow. Kenapa? Karena Puskes Haji senantiasa merilis info-info dan update-update terkait kesehatan haji, pun terkait rekrutmen. Jadi biasanya rekrutmen itu di September dan Oktober. Jadi kita jadi jemaah pulang nih, kita pulang. Jemaah terakhir pulang kalau tidak salah tanggal 16 Agustus. 1 bulan kita melaksanakan Puskes Haji akan melaksanakan evaluasi. Apa nih pelayanan yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan. Bulan berikutnya biasanya di September akhir sampai Oktober rekrutmen dibuka. Dan terbuka bebas, gratis, tidak ada pembayaran sama sekali. Online. Tinggal teman-teman lengkapi berkas, upload persyaratan yang diminta, dan seterusnya. Kita tunggu keputusan, biasanya nanti di Januari pengumumannya. Nanti kita tinggal... Itu ada tes lagi dok setelah itu biasanya? Nanti tesnya itu online. Modelnya CAT, komputerisasi. Jadi pertama lulus berkas. Kalau lulus berkas, kita lanjut yang kedua CAT, tes potensi melalui online. Lulus online, nanti kita ikut tes pelatihan kompetensi. Di situ nanti ada pelatihan, ada ujian-ujiannya lagi. Baik itu ujian skill, BHD dan sebagainya. Ada nih. Jadi nanti dirilis kok dari Puskes Haji tahapan-tahapannya lengkap. Jadi teman-teman jangan khawatir, informasi dibuka seluas-luasnya. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak atas Alhamdulillah. luar biasa di momen program kali ini. Sebagai penutup dok, pesan kunci mungkin untuk teman-teman PKHI ataupun jemaah. Oke, siap. Silakan dok. Siap. Nah, untuk jemaah selalu patuhi aturan protokol kesehatan, kemudian terapkan PHBS, protokol hidup bersih dan sehat. Oke, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian protokol kesehatan. Jaga kondisi, jangan malu konsultasi terkait kesehatannya. Ikuti arahan-arahan petugas. Nah, kemudian untuk teman-teman TKHI maupun PPH, ayo jaga giroh, ya. Jaga giroh semangat kita untuk melayani tamu Allah. Selalu tekankan ini 3M. Apa itu? Mantap imannya, mantap ilmunya, mantap fisik dan psikisnya. Luruskan niat. Dan ingat, mabrurnya petugas adalah memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji. Senantiasa educate. Ayo berikan edukasi terus. Jangan pernah bosan memberikan edukasi kepada jemaah. Tanamkan hati, insya Allah kita bisa. Ya, jadi mabrurnya petugas adalah memberikan layanan terbaik kepada jemaah. Terima kasih. Slogannya dok, tugasku, ibadahku. Tugasku, ibadahku. Tanamkan itu. Yang bisa kita belajar daripada pelayan-pelayan tamu aula dok. Siap. Terima kasih banyak dok atas Iya, waktunya. sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang ke teman-teman dokter literasi. Insya Allah semoga bisa memberikan manfaat. Ini jadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman tolong like, share, and subscribe. Ya, banyak info, banyak ilmu yang bermanfaat bisa kita ambil dari sini. Terima kasih. Terima kasih banyak dok atas waktunya. Iya, sama-sama. Mungkin teman-teman dan juga jemaah mudah-mudahan program kali ini bermanfaat, sangat luar biasa insya Allah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih. Ya.